Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atmaja Mulia Wicaksana dari SMK Telkom Jakarta, kelas X-Tel 8, nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang polimer. Apa itu polimer? Pengertian polimer. Polimer adalah material dengan bentuk rantai molekul panjang dan berulang yang dihasilkan dari proses polimerisasi. Material ini memiliki banyak macam dan setiapnya memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada tipe molekul yang membentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Beberapa polimer memiliki sifat lentur seperti karet dan polyester, sedangkan beberapa lainnya keras dan kuat seperti kaca dan epoksi. Lanjut, struktur dan tata nama polimer. Di sini ada struktur ya, contohnya seperti X, CX seperti itu ya, XCX, dan umumnya X sama dengan H, X sama dengan F. Namanya polyetilene, singkatannya PE. Yang kedua namanya polytetrafluorotilene, singkatannya PTFE. Ada HCH, XCH seperti itu. X sama dengan CH3, namanya polypropylene, singkatannya PP. Ada XC2, namanya polyvinylchloride, singkatannya PVC. Ada X sama dengan C3H3, namanya polystyrene, singkatannya PS. Ada X sama dengan OCOCH3, namanya polyvinylacestate, singkatannya PVA, dan banyak lain-lain lagi. Seperti itu, diperhatikan strukturnya ya. Dan lanjut kita sekarang ke klasifikasi polimer. Polimer diklasifikasikan berdasarkan sumber, struktur, mode polimerisasi, dan gaya molekuler. Polimer berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, polimer dibagi menjadi 3, yakni polimer alami, polimer sintetis, dan polimer semi-sintetis. 1. Polimer alami. Polimer alami diperoleh dari tumbuhan dan hewan, contohnya protein, selulosa, pati, resin, dan lain-lain. 2. Polimer sintetis. Polimer sintetis adalah polimer buatan manusia yang dibuat di laboratorium. Contoh: polyethena, nilon 66, dan Buna S. Ketiga, polimer semisintetis. Polimer semisintetis adalah polimer alami dengan modifikasi kimia, contohnya karet, vulkanis, dan selulosa asetat.
Polimer berdasarkan struktur. Berdasarkan strukturnya, polimer dibagi menjadi 3, yakni polimer linear, polimer rantai bercabang, dan polimer ikat silang atau polimer jaringan. 1. Polimer linear. Dalam polimer linear, monomer dihubungkan dalam rantai panjang dan lurus. Rantai polimer biasanya menumpuk satu atas yang lain dan membentuk struktur yang dikemas dengan baik. Polimer linear memiliki kepadatan tinggi, kekuatan tarik tinggi, dan titik leleh tinggi. Contoh, polietena berdensitas tinggi, polivinil klorida, nilon 6, dan lain-lain. 2. Polimer rantai bercabang. Polimer ini terdiri dari rantai samping unit monomer yang melekat pada rantai utama. Karena percabangan ini, polimer rantai bercabang tidak dapat disusun secara rapat. Polimer ini memiliki kepadatan rendah, kekuatan tarik rendah, dan titik leleh rendah. Contoh polimer rantai bercabang adalah polietena berdensitas rendah. 3. Polimer ikat silang. Polimer ikat silang dikenal juga sebagai polimer jaringan. Polimer ini bukan saja keras tetapi juga kaku dan rapuh. Contohnya bakelit, melamin, resin formaldehida. Lanjut. Polimer berdasarkan mode. Polimer berdasarkan mode polimerisasinya. Polimer dibagi menjadi 2, yakni polimer adisi dan polimer kondensasi. Polimer adisi lalu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kopolimer dan homopolimer. 1. Polimer adisi. Polimer adisi dibentuk dengan penambahan monomer tanpa eliminasi molekul-molekul produk sampingan. Monomer dari polimer adisi adalah senyawa tak jenuh. Contoh, teflon, polietena, dan lain-lain. Homopolimer. Polimer adisi yang dibentuk oleh polimerisasi spesies monomer tunggal. Contoh, polivinil klorida, polipropilena, polietena. Kopolimer. Polimer adisi yang dibentuk oleh polimerisasi adisi dari 2 jenis monomer yang berbeda. Contohnya guna S, guna N, dan lain-lain. 2. Polimer kondensasi. Polimer kondensasi dibentuk oleh kondensasi dari 2 monomer yang berbeda dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil seperti air, alkohol, dan hidrogen klorida. Monomer dari polimer kondensasi memiliki setidaknya 2 gugus fungsi. Contoh, bakelit, nilon 66, terilen, dan lain-lain. Lanjut. Polimer berdasarkan gaya molekul. Berdasarkan gaya molekul, polimer dibedakan menjadi elastomer, serat, polimer, polimer termoplastik, dan polimer termosetting. 1. Elastomer. Dalam elastomer, rantai polimer disatukan oleh gaya intermolekul.
yang lemah. Gaya yang lemah memungkinkan polimer untuk diregangkan. Rantai polimer memiliki beberapa ikatan silang yang membantu polimer untuk kembali ke bentuk aslinya. Contoh, guna es, guna N, neoprena. 2. Serat. Dalam serat, rantai polimer disatukan oleh gaya antar molekul yang kuat, ikatan hidrogen atau interaksi dipol. Gaya yang kuat memberikan sifat kristal. Serat berbentuk seperti benang dengan kekuatan tarik tinggi dan modulus tinggi. Contoh, poliamida atau nilon 66 dan polyester atau terilen. 3. Termoplastik. Polimer termoplastik memiliki rantai polimer linear atau sedikit bercabang. Gaya tarik antar molekul bersifat intermediate antara elastomer dan serat. Polimer termoplastik dapat dilunakkan berulang kali pada pemanasan dan mengeras pada pendinginan. Dengan sedikit perubahan sifat, polimer jenis ini dapat dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Contoh, polietena, polistirena, polivinilklorida, dan lain-lain. Karena termoplastik tidak memiliki ikatan silang, gaya antar molekul yang ada di antara rantai polimer mudah dirusak oleh pemanasan. Oleh karena itu, mereka dapat dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. 4. Thermosetting. Polimer thermosetting adalah rantai polimer yang memiliki ikatan silang atau sangat bercabang. Rantai polimer mengalami perluasan ikatan silang pada pemanasan dalam cetakan. Polimer termoset menjalani perubahan permanen pada pemanasan. Polimer thermosetting tidak dapat digunakan kembali seperti polimer termoplastik. Contoh, bakelit, resin, urea formaldehida, dan lain-lain. Lanjut. Sifat polimer. 1. Panjang rantai polimer. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya semakin tinggi. 2. Gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. 3. Percabangan. Rantai polimer yang bercabang banyak mempunyai daya tegang rendah dan mudah meleleh. 4. Ikatan silang antar rantai polimer. Semakin banyaknya ikatan silang, maka polimer semakin kaku dan rapuh sehingga mudah patah. Hal tersebut dikarenakan adanya ikatan silang antar rantai polimer mengakibatkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. 5. Sifat kristalinitas rantai polimer. Semakin tinggi sifat kristalinitas rantai polimer akan lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Biasanya yang bersifat kristalinitas tinggi yaitu polimer dengan struktur teratur,
sedangkan polimer berstruktur tidak teratur cenderung mempunyai kristalinitas rendah dan sifatnya amorf atau tidak keras. Lanjut. Kegunaan polimer. 1. Polietilena. Polietilena adalah polimer adisi yang terdiri atas monomer etiena. Polimer ini tidak memiliki bau, tidak berwarna, dan juga tidak beracun. Polimer yang satu banyak digunakan untuk membuat kantong plastik, jas hujan, pembungkus makanan, dan sejenisnya. Polipropilena. Polipropilena adalah polimer adisi yang terdiri atas monomer propilena yang serupa dengan polietilena, namun lebih kuat. Polimer jenis ini sering kali digunakan untuk membuat benang untuk karpet dan baju. Polivinil klorida atau PVC. Poli adalah polimer adisi yang terdiri atas vinil klorida. Polimer jenis ini biasanya diproduksi kedua setelah polietilena. PVC sering digunakan untuk membuat pipa, pelapis lantai, jalan kereta api, kantong sampah, kaset, dan sejenisnya. Lanjut. Masih di kegunaan polimer. 5. Poliakrylonitril. Poliakrylonitril adalah polimer adisi yang terdiri atas monomer akrylonitril. Polimer ini disebut juga dengan orion yang banyak digunakan sebagai bahan membuat baju, kaos kaki, dan karpet. 6. Teflon. Teflon adalah nama dagang dari politefluoroethilena yang sifatnya tahan panas dan tidak lengket. Polimer ini biasanya digunakan sebagai alat-alat masak, keranjang, dan pelapis tangki di pabrik bahan kimia dan lainnya. 7. Polisterina. Polisterina adalah polimer adisi biasanya digunakan untuk membuat tangkai sikat gigi dan karet busa. 8. Bakelit. Bakelit adalah polimer kondensasi dari metana dan fenol. Polimer ini sifatnya tahan panas dan banyak digunakan untuk membungkus alat-alat listrik. Lanjut. Dampak penggunaan polimer. 1. Polimer sintetis bersifat tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan barang-barang tersebut tidak dapat membusuk. 2. Pembakaran polimer sintetis akan menghasilkan senyawa dioksin, yaitu senyawa gas yang beracun dan bersifat karsinogenik.
yang akan menyebabkan kanker. 3. Monomer vinil klorida bersifat racun, karsinogenik, dan dapat menyebabkan cacat lahir. Meskipun plastik polivinil klorida tidak berbahaya. 4. Apabila terkena panas plastik pembungkus makanan, kemungkinan akan menyebabkan monomernya terurai dan mencemari atau mengkontaminasi makanan. Sekian dari saya, Atmaja Mulia Wicaksana, SMK Telkom Jakarta, kelas Xtel 8, nomor absen 7. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.